Kisah Asbabun Nuzul Surat Al-Jin ayat 6. Kisah ini menceritakan tentang seorang laki-laki bernama Rafi bin Umair yang berasal dari Bani Tamim. Kala itu Rafi belum masuk Islam. Pada suatu malam, Rafi bersama dengan untanya melewati padang pasir yang luas. Suasana langit yang gelap dan udara malam yang dingin membuatnya mengantuk. Rafi berkata pada dirinya sendiri, "Lebih baik aku beristirahat saja di lembah ini. Esok hari aku lanjutkan perjalanan. Berat sekali rasanya untuk sekedar membuka kedua mata." Rafi menambatkan untanya pada sebuah pohon. Tak jauh dari lokasi unta tersebut, Rafi bersiap-siap untuk beristirahat. Sebelum benar-benar tertidur, Rafi meminta perlindungan dari penguasa lembah. "Wahai jin dan penguasa lembah ini, aku berlindung kepadamu dari keburukan yang menimpa aku saat tidur." Tak lama kemudian, Rafi pun terlelap. Dalam tidurnya, ia bermimpi melihat seorang pemuda. Pemuda itu berusaha menyembelih unta milik Rafi dengan pisau belati. Menyaksikan hal tersebut, spontan Rafi terbangun dari tidurnya. Ia langsung menengok ke kanan dan ke kiri, lalu ke arah unta miliknya. Oh, ternyata hanya mimpi. Membuatku kaget saja. Rafi memutuskan untuk kembali tidur. Dalam mimpinya yang kedua ini, Rafi melihat pemuda yang sama dengan mimpinya yang pertama. Pemuda itu berusaha lagi untuk menyembelih unta milik Rafi. Tiba-tiba Rafi terbangun dari tidurnya dan melihat ke arah unta miliknya. Ternyata unta Rafi sedang meronta-ronta. Suara unta tersebut menyadarkan Rafi bahwa telah terjadi sesuatu yang buruk. Pandangan Rafi teralih pada sosok pemuda yang perawakannya mirip dengan pemuda yang ada dalam mimpinya. Pemuda ini memegang sebilah pisau belati di tangannya. Pemuda ini sedang berkelahi dengan seorang laki-laki tua yang mencoba menghadangnya menuju ke arah unta milik Rafi. Sepertinya pemuda ini hendak menyakiti unta milik Rafi. Di tengah perkelahian sengit, tiba-tiba muncul 3 ekor sapi liar. Laki-laki tua berkata kepada pemuda yang membawa pisau belati di tangannya, "Ambillah salah satu dari sapi itu, lalu pergilah dari tempat ini. Anggap saja sapi itu sebagai ganti dari temanku dari golongan manusia itu." Setelah menyetujui usulan pria tua tersebut, pemuda yang membawa pisau belati pergi sambil membawa seekor sapi. Rafi masih tidak percaya dengan apa yang barusan dilihatnya. Pria tua menoleh ke arah Rafi dan mendekatinya. "Apa yang telah engkau lakukan sebelum tidur di lembah asing ini, saudaraku?" Rafi bingung mendengar pertanyaan pria tua yang telah menyelamatkan nyawanya. Lalu pria tua tersebut melanjutkan kalimatnya. "Apabila engkau singgah di sebuah lembah dan engkau merasa ketakutan karena tidak mengenali tempat ini, maka ucapkan begini, 'Aku berlindung kepada Tuhannya Muhammad dari gangguan penghuni lembah ini.' Dan jangan sekali-kali engkau meminta perlindungan dari bangsa jin. Sesungguhnya mereka tidak memiliki kekuasaan apa-apa lagi." Rafi pelan-pelan mengerti penyebab dari mimpi buruknya yang menjadi kenyataan. Ia juga menyimak penjelasan pria tua baik hati dengan seksama. Ketika mendengar nama Muhammad disebut, Rafi menjadi penasaran. "Siapakah Muhammad yang engkau maksud tadi, Tuan? Aku belum pernah mendengar nama itu sebelumnya." Kemudian pria tua baik hati tersebut menjawab rasa penasaran Rafi. "Muhammad adalah seorang nabi dari keturunan Arab, bukan berasal dari bangsa timur maupun bangsa barat. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari Senin." Rafi terus bertanya kepada pria tua baik hati terkait keberadaan Nabi Muhammad. "Lalu sekarang di manakah beliau tinggal? Bisakah aku bertemu dengannya?" Saat ini Rasulullah tinggal di Yastrib, sebuah daerah yang ditumbuhi banyak pohon kurma.
Setelah waktu pagi menjelang, Rafi bergegas menaiki unta miliknya dan melanjutkan perjalanan. Namun kali ini tujuannya adalah menuju ke arah Yasrib. Ia sangat ingin bertemu dengan sosok Nabi Muhammad yang dibicarakan oleh pria tua baik hati. Setelah menempuh perjalanan cukup panjang, tibalah Rafi bin Umair di kota Yasrib. Tanpa membuang waktu, Rafi bertanya kepada salah seorang penduduk tentang keberadaan Nabi Muhammad. Rasulullah biasanya berada di masjid, carilah beliau di sana. Rafi memacu untanya untuk mencari masjid. Sementara itu, Nabi Muhammad telah melihat kedatangan Rafi dari kejauhan. Rafi memperkenalkan dirinya kepada Nabi Muhammad dengan sopan. Wahai Nabi, perkenalkan namaku Rafi bin Umair. Aku berasal dari Bani Tamim. Sebelum Rafi berniat menceritakan pengalamannya di lembah, Nabi Muhammad terlebih dahulu telah mengetahui kejadian tersebut. Bagaimana mungkin Anda bisa tahu semua itu? Bahkan saya belum menyinggung apapun tentang mimpi yang baru saya alami. Lalu Nabi Muhammad menjelaskan tentang identitas kedua pria yang ditemuinya di lembah. Wahai saudaraku, ketahuilah bahwa dua orang pria yang engkau jumpai tadi adalah bangsa jin. Pria tua baik hati yang menolongmu adalah jin yang telah memeluk Islam atau jin muslim. Pada saat ini juga Nabi Muhammad menjelaskan tentang ajaran Islam dan mengajak Rafi bersyahadat. Wahai Rafi, maukah engkau masuk Islam dan menjadi pengikutku? Tentu, saya bersedia dengan sepenuh hati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berkenaan dengan peristiwa yang dialami Rafi bin Umair tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Jin ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Yang artinya, dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Keseluruhan surat Al-Jin terdiri dari 28 ayat. Nama surat Al-Jin diambil dari ayat pertama surat ini. Pada ayat pertama dan ayat-ayat berikutnya dijelaskan bahwa jin sebagai makhluk halus telah mendengar ayat Al-Quran dan akhirnya mereka mengikuti ajaran Islam. Seperti jin muslim yang menyamar menjadi pria tua untuk menyelamatkan Rafi bin Umair. Demikianlah kisah di balik asal mula turunnya surat Al-Jin ayat 6. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini: pertama, jangan pernah berdoa atau minta bantuan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti kepada jin, setan, benda-benda yang dianggap bisa memberikan kekuatan, karena hal tersebut termasuk syirik. Kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuni dosa syirik apabila ia meninggal dunia dalam kemusyrikannya. Dan ketiga, tiada berguna amalan yang dikerjakan dengan susah payah selama di dunia apabila seseorang mempercayai Allah namun juga percaya kepada selainnya. Wallahu a'lam bishawab.